Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu Andi baik. Bu Andi sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, saya juga baik. Gini Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan nilai yang ada pada alur tirta. Apakah Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan Bapak. Nah, yang paling penting juga ini harus Bapak ingat, yaitu harus mengingat tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah saya bisa mengajukan pertanyaan sebelum observasi? Boleh. Ya. Baik Pak. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu yang pertama, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada saat coaching kali ini? Ya. Terima kasih Bu. Di sini kan dalam kompetensi seorang coaching itu harus dikembangkan 3. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi cukup 2 saya dulu Pak Ibu, yaitu bagaimana saya bisa mendengarkan aktif atau presence terhadap coach saya dari permasalahannya yang dibicarakan atau yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah dari permasalahan coach saya itu bisa saya buatkan kata kunci dan membuatkan pertanyaan yang berbobot, yang dari pertanyaan itu bisa mengantar dari coach saya untuk mendapatkan solusinya sendiri. Kira cukup 2 saja itu yang ingin saya kembangkan. Jadi kompetensi yang Bapak akan kembangkan yaitu ada 2, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Bapak ingin observasi pada saat coaching nanti? Ya, dari 2 kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan, di sini saya keterampilan untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu yang perlu saya kembangkan lagi. Nah, yang perlu saya kembangkan terhadap coach, sehingga coach saya itu dari pertanyaan-pertanyaan saya dia dapat memahami dan menemukan solusinya sendiri. Jadi yang lebih spesifik yang Bapak ingin kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coachnya dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan itu kan bisa mengantar coach saya nanti dalam perbincangan kami untuk menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya dan melakukan tindakan-tindakan aksi atau tindak lanjut untuk memperbaiki dari permasalahannya itu. Jadi indikator utama adalah menemukan solusinya. Jadi coach saya bisa menemukan solusi sendiri. Berarti indikator yang ingin Bapak lakukan pada proses coaching ini yaitu di mana coachnya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan atau menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coach. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Demikian dulu Pak ya pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ada waktu Pak? Alhamdulillah, ini kebetulan ada waktu untuk 2 sampai 30 menit ada.
kebetulan lagi Ibu Bu Andi ingin supervisi saya, dia sebagai supervisor dalam melakukan coaching terhadap Ibu Bu Andi. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Mungkin ada yang bisa saya dengarkan dari Ibu untuk kesempatan ini. Begini Pak, sedikit saya punya masalah yang sepertinya agak mengganjal di hati saya. Saya ingin ini Pak, meningkatkan kompetensi saya selama dalam mengelola kelas, selama saya mengajar di kelas. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu punya permasalahan di kelas. Iya. Yang mungkin dalam pengelolaan kelasnya Ibu masih anggap Ibu kurang, Iya, dan ingin meningkatkan kompetensinya. Iya Pak. Ngomong-ngomong Bu, dari pertemuan perbincangan kita ini harapan Ibu ke depannya seperti apa? Harapan saya Pak, saya ingin mengajar bagaimana memberikan metode yang lebih menarik dan kreatif, karena yang saya lihat selama saya mengajar anak-anak tidak terlalu fokus apa yang saya sampaikan. Ya. Kemudian saya ingin bagaimana suasana kelas itu bisa nyaman dan bisa menarik fokus anak-anak ketika saya mengajar. Oh iya gitu ya Bu. Jadi harapannya Ibu adalah ingin meningkatkan kompetensi bagaimana pembelajaran di kelasnya bisa aktif, kreatif, dan menyenangkan, Iya, dan gitu, pembelajaran Pak. berjalan secara maksimal gitu. Iya Pak. Baik Ibu, kira-kira untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya Ibu itu langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini? Mengajar bagaimana memberikan metode yang lebih menarik dan kreatif, karena yang saya lihat selama saya mengajar anak-anak tidak terlalu fokus apa yang saya sampaikan. Kemudian saya ingin bagaimana suasana kelas itu bisa nyaman dan bisa menarik fokus anak-anak ketika saya mengajar. Oh iya gitu ya Bu. Jadi harapannya Ibu adalah ingin meningkatkan kompetensi bagaimana pembelajaran di kelasnya bisa aktif, kreatif, dan menyenangkan, Iya, dan gitu, pembelajaran Pak. berjalan secara maksimal gitu. Iya Pak. Baik Ibu, kira-kira untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya Ibu itu langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini sebelumnya? Sebelum saya mengajar itu Pak, saya sudah sebenarnya memakai metode berbagai macam. Tapi yang seringnya saya lakukan itu metode ceramah Pak. Ceramah. Jadi seakan-akan anak-anak itu malas untuk berkomunikasi, malas untuk fokus apa yang saya sampaikan, karena mungkin tidak menarik buat mereka. Itu Pak yang ini. Oh, berarti dalam proses pembelajaran Ibu di kelas selama ini tidak aktif karena Ibu melakukan proses konvensional atau ceramah. Iya begitu Pak. Adakah langkah lain selain ceramah yang Ibu lakukan sebelumnya setelah untuk memperbaiki itu? Setelahnya saya cuma pakai metode ceramah yang lebih dominan, kemudian hanya berdiskusi biasa, tidak melibatkan siswa. Jadi seperti itu Pak. Kayaknya saya punya permasalahan di situ. Berarti Ibu sudah melakukan usaha sebelumnya, yaitu mengusahakan metode ceramah itu dikurangi dengan melakukan diskusi kelompok, tapi belum efektif juga menurut Ibu. Pak, belum efektif. Kira-kira kalau saya beri rating dari 0 sampai 10, tingkat keberhasilannya berada di posisi nomor berapa Bu? Sekarang ini Pak, posisi saya sepertinya di posisi 5 Pak. Posisi 5 saya ya. ingin meningkatkan posisi ini ke level 8 lah Pak, kalau bisa. Iya. Berarti hebat juga ini Bu, dari 5 naik ke 8. Iya betul. Harus usaha Pak. Usahanya. Untuk menaikkan ke level 8, bahkan mungkin ini bisa dari 8 Bu ya. Iya. Kira-kira ada tidak trik atau langkah-langkah ke depannya yang harus Ibu lakukan? Sepertinya saya harus punya strategi yang lebih menarik lagi Pak, yang bisa menyenangkan untuk siswa di kelas, seperti mungkin melakukan ice breaking,
kemudian melibatkan siswa dengan cara metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan di awalnya kita harus melakukan tes diagnostik dulu terlebih dahulu untuk memetakan siswa yang dengan minatnya masing-masing. Baik, wah, ini bagus, saya lihat Bu rencananya ke depan. Iya, Jadi Ibu nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. iya Pak. Seperti Nah, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu harus melakukan dulu tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar anak bagaimana. Jadi Ibu nanti akan belajar sesuai dengan bakat dan minat dan gaya belajar anak. Iya Pak. Ya, dan di sini saya lihat ada penambahan SPP. Sangat mantap ini Bu, langkah ke depannya. Kira-kira kapan rencana aksinya ini? Rencana aksinya setelah saya membuat modulnya dulu Pak. Kemudian insya Allah akan saya laksanakan secepatnya. Secepatnya. Berarti ini secepatnya ya 2 minggu ke depan ya, paling Iya. cepat lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Baik Ibu, sangat menarik pembicaraan kita hari ini. Masih ada mungkin yang mau dibicarakan selain tadi tuh? Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang seperti ini? Ya, perasaan saya sangat terbantu Ya. karena bisa mengeluarkan unek-unek yang sebelumnya mengganjal di hati Ya. saya dengan adanya saya berkomunikasi dengan Bapak. Ya. Jadi perasaan saya ringan dan Ya. nyaman. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Amin amin. Dan yang pastinya Ibu sekarang menemukan solusi sendiri dari masalahnya Pak, Ibu. iya, Ya. iya. Baik Ibu, mungkin sampai di sini saja kalau sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan. Tapi saya sendiri Bu nanti minta kembali hasil dari rencana aksinya Ibu itu. Mungkin ada waktu lagi nanti kita bincang-bincang kembali untuk merefleksi hasil aksinya Ibu. Iya Pak, baik Pak. Iya. Nanti setelah saya lakukan apa yang menjadi strategi saya ke depannya, Ya. nanti tindak lanjutnya saya akan hubungi kembali Bapak. Iya. Baik Bu, makasih Ya, banyak terima kasih Bu. banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Bu Andi. Pak. Ya. Tadi Bapak sudah melakukan praktik coaching dengan Ibu Mutmainnah. Sebelum itu saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi tadi. Iya. Yang pertama yaitu apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Dalam proses coaching tadi saya sudah melaksanakan rubrik penilaian yang sesuai dengan alutsista, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, kemudian dalam dalam kompetensi coaching di situ saya juga sudah meningkatkan apa yang kompetensi yang saya inginkan tadi itu. Saya sudah melihat juga tadi bahwa saya ingin menjadi pendengar yang aktif ya, atau presence. Kemudian saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengarahkan coachingnya untuk menemukan solusinya. Iya. Seperti itu. Jadi menurut saya pada saat saya amati tadi sebagai observer pada proses coaching tadi antara Bapak dengan Ibu sudah berjalan dengan baik. Ya, makasih. Dan juga sudah prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak sudah berusaha untuk menggali solusi dari permasalahannya. Ya. Dan coaching juga tadi sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu melakukan kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, Ya. sebelum kita akhiri, yaitu kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan?
Di sini saya akan mengembangkan di sini yang satu adalah mendengarkan aktif dari coachnya. Jadi permasalahan apa yang disampaikan oleh coach itu saya bisa mendengarkan dengan aktif dan bisa membuatkan kata kunci yang mengarah ke pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang akan saya kembangkan ke depannya. Oh iya, jadi itu yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ya, semoga kedepannya Pak ya bisa melakukan coachingnya dengan lebih baik lagi. Amin. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.